Halo, apa kabar semua? Akhirnya bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan saya punya tamu yang sangat spesial setelah berjam-jam kita utak-atik alat dan orang TV biasanya nggak boleh menyerah. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, salah satu orang yang saya kagumi di industri televisi, mengawali karirnya dari Indosiar dan karya-karyanya pasti kalian pernah nonton semua. Ya, kita langsung panggil. Halo Mas Titan, apa kabar Mas? Halo, apa kabar Ndra? Akhirnya ya, kalau penonton tahu nih kita nyoba ini, Perjuangannya ya. perjuangan berjam-jam. Pertama koneksi problem, kemudian audio problem, nggak sync, segala macam deh. Kita dikerjain, biasanya kita kerjain kru, sekarang kita dikerjain ya. Iya, dulu zaman-zaman kalau kita di TV nih kalau ada masalah audio pasti udah langsung nih. Orang audionya langsung dipanggil nih. Sekarang kerjaan sendiri, Mas. Untung bisa jalan juga akhirnya. Akhirnya Ndra. Mas Titan apa kabar, Mas? Baik-baik, udah lama banget kita nggak ketemu ya Ndra. Udah berapa Iya, tahun nih Ndra? tahun 2008 ya waktu itu. 2008, benar. Di 2008 2008 terakhir. di RCTI, Di RCTI. Mas Titan masuk, sebentar kita kerja sama terus saya keluar karena harus ke Kompas TV waktu Mm-mm. itu. Aku duluan ke MNC Pictures dulu kan. MNC Pictures, betul betul Uh, tuh. Nanti kita ngobrolin MNC Pictures karena saya mau Mas Titan cerita karena nggak mungkin Mas Titan nggak cerita Indosiar karena disitulah banyak karya-karya Mas Titan yang sangat sukses menjadi salah satu barometer di industri televisi di Indonesia dan bisa ceritain Mas waktu itu masa-masa awalnya membangun Indosiar ya waktu itu. Iya, eh gue join tuh tahun 93, Ndra. Jadi Dari awal tuh ya, awal banget. dari awal di Hmm, sebuah rumah hmm. bertemu dengan Nara senior aku lah berapa bulan Naratama lebih. ya. Nara Tama lebih duluan masuk dari aku. Kantornya di sebuah rumah di Rawamangun samping Tip-Top. Hmm. Tahun 93 kita sudah mulai operations, kita mulai kutak-kutik Hmm. dan tayangnya 95. Jadi 2 tahun kita mempersiapkan diri. 2 tahun ngapain aja tuh? Nyiapin apa aja yang disiapin? Nyoba bikin apa ya, pilot program, Hmm. kemudian menyamakan sistem. Hmm. Karena gini, Indosiar waktu itu kan dulu ada RCTI, Hmm. ada TVRI, ada banyak lah ya TV yang duluan tayang. Tapi Hmm. Indosiar punya punya perbedaan di mana Hmm. mereka waktu itu manajemen maunya kita tayang in-house, jadi Hmm. semua diproduksi sendiri di studio. Jadi sambil membangun studio di Dan Mogot waktu itu, Hmm. kita latihan, kemudian kita dikirim ke Hong Kong juga untuk short course cukup banyak yang kita terima. Dan waktu itu Akhirnya belum banyak orang Indonesia juga yang bisa TV kan? waktu itu belum banyak, semua rata-rata otodidak ya. Hmm. Yang Hmm. Hmm. yang aku tahu kecuali teman-teman di TVRI dulu Hmm. memang mereka Hmm. punya course ya. Hmm. Tapi kita mencoba mencari sesuatu yang lebih cepat, lebih simpel dan lebih waktu itu kekinian gitu ya. Ah, waktu Jadi itu gini. waktu itu kekinian. Iya iya iya. Jadi kita ambil join sama TVB Hong Kong. Hmm. Ya udah kita kita belajar di sana. Hmm. Kita mulai dari Waktu nol itu kenapa semua. milih TVB Hong Kong Indosiar? Eh Bahkan logonya mirip juga tuh kalau nggak salah. iya, dua-duanya kan kayak burger ya. Gitu. Ih, sampai sekarang Memang masih dipakai, sampai Mas. sekarang ya, memang karena memang dulu dulu setahu gue dulu ya, Hmm. setahu gue dulu memang itu dimulai dari waktu itu antar manajemen, Hmm. mereka mencari asistensi yang lebih tepat dan yang Hmm. paling efisien ya jatuhlah ke Ke TVB ya. TVB Hong Kong ya. Kemudian mulai dari pembangunan infrastruktur sampai dengan konten, bagaimana produksi konten itu semua Di diasis sana oleh ya. TVB gitu. Dan waktu itu Mas Titan juga berangkat ke Hong Kong buat belajar di Iya, sana. Berapa lama waktu ada itu? ada macam-macam, ada beberapa kali kita ke sana, ada yang cuma 10 hari, ada yang Hmm. ada yang sebulan, ada Hmm. yang macam-macam lah. Jadi kita cukup lumayan akrab lah dengan Hong Kong karena Hmm. bolak-balik, Hmm. bolak-balik, Hmm. bolak-balik gitu ya. Masih ketemu Andy Lau Oh waktu itu iya, ya. oh, really? Iya, masih ketemu. Jadi di jalan tuh kenapa nih orang kok rame gitu, fansnya Hmm. banyak gitu Hmm. ya. Oh ternyata Andy Lau lagi datang gitu ya. Jadi uh, seru lah, seru Terus banget. yang dipelajari apa, Mas? Non drama atau drama atau dua-duanya?
Dua-duanya. Jadi karena waktu itu aku memulai dari non drama, aku Hmm. lebih fokus di non drama, Hmm. tapi teman-teman dari drama mereka juga belajar tentang drama. Hmm. Hmm. Bagaimana kalau non drama ya variety show kita Hmm. produksi, bagaimana cara yang efisien mulai dari ide awal sampai Hmm. dengan dalam bentuk rundown. Hmm. Itulah Bible kita. Ya. Membuat rundown itu tadinya kita nggak bayang cuma menyusun dari nomor 1 sampai dengan selesai gitu ya. Ternyata nggak penuh dengan pertimbangan, penuh dengan diskusi. Hasil rundownnya itu akan diikuti oleh 100 sekian kru yang ada di lapangan gitu. Jadi disitulah kita tahu bahwa rundown itu is not only like an order things gitu ya, tapi juga it's a Bible buat produksi pada saat itu ya. Jadi mungkin yang sangat menarik adalah ketika belajar dari Hong Kong, kemudian akhirnya Indosiar berdiri tahun 95 dan kemudian memproduksi sendiri program-programnya Mas, dan semua orang kaget-kaget ternyata Indonesia bisa bikin gitu loh acara-acara sendiri dan sukses kan waktu itu. Dan kalau gue ingat beberapa program yang sampai hari ini masih sangat orang sangat memorable ya, kayak Pesta. Kemudian ada beberapa program Pesta waktu itu konsepnya gimana tuh, dari apa memang dari Hong Kong atau dibikin sendiri dari Indonesia terus diolah sendiri atau gimana dulu, bisa cerita Mas? Pesta itu salah satu yang aku pegang dulu ya. Jadi memang Pesta itu sebetulnya adopt format dari Hong Kong awalnya. Di sana ada, saya lupa judulnya apa gitu ya. Kita coba adopt, nggak jalan banget. Kemudian, awalnya nggak jalan berapa episode nggak jalan. Terus akhirnya teman-teman dari Hong Kong menyerahkan ke kita, terserah kalian. Yang penting yang kita adopt adalah bagaimana mempersiapkan, bagaimana memenuhi standar produksi yang baik, kemudian kita olah dengan taste kita, dengan gaya kita, dan akhirnya setelah kita rubah itu langsung, aku ingat banget langsung itu, begitu kita rubah minggu pertama langsung ratingnya, waktu itu rating masih tinggi, bisa sampai 24 ya. Iya betul. Kalau boleh tahu dulu apa yang dirubah biar penonton atau orang yang lagi belajar tahu nih. Waktu itu gini perbedaannya, artinya kan kita harus lihat perbedaannya ya. Di awal waktu formatnya masih Hong Kong itu masih dari TVB, formatnya lebih official, lebih resmi gitu ya. I see. Lebih studionya juga formal, terlalu formal gitu ya. Studionya juga sangat terang semua gitu ya. Lightingnya sangat terang. Akhirnya di situ kita coba rubah lebih gaya kita yang kita pikir waktu itu kita bisa disebut kita masih milenial ya. Tahun segitu ya. Artinya masih itu 25 tahun yang lalu loh. 25 tahun yang lalu. Kita masih bisa menyerap apa yang ada di usia kita saat itu. Kita bilang terlalu resmi, terlalu formal, terlalu official. Akhirnya kita rubah lah. Kita rubah menjadi sangat cair, sangat santai. Host pertamanya itu Hedi Yunus dan Becky Tumewu kalau nggak salah. Iya. Nah, dua orang itu kan kebetulan cukup punya nama ya. Jadi akhirnya kita bisa. Dan itu variety ya, variety kan. Show. Ada sulapnya juga ya. Ada sulap, ada demo kebiasaan orang ngapain gitu ya. Lawak juga, komedi. Gitu, makan paku, nyanyi. Dan kalau teman-teman ingat semua tuh ya, Hendra, kalau lu ingat itu pertama kali adalah di mana kita melakukan shot yang semua orang waktu itu marah-marah gitu. Kenapa tuh? Hostnya ngomongnya ke arah kamera, belakangnya penonton. Oh iya. Itu pertama kali di Indonesia dilakukan. Iya, itu sesuatu yang baru ya saat itu ya. Sesuatu yang baru. Betul. Cuma begitu doang. Itu semua teman-teman dari TVRI yang senior bilang, itu apaan sih shotnya, masa hostnya ngomongnya ke membelakangi penonton gitu ya. Itu pertama kali kita lakukan gitu. Dan kaget orang-orang ya, ternyata orang kaget. Ternyata works gitu. Mas, karena waktu itu kan semua harus menghadap penonton ya, bicara itu ya gitu loh. Itu di Studio 1 kan ya, Mas? Studio 1. Nah, biar pemirsa tahu, masyarakat tahu bahwa salah satu studio yang menurut saya sangat histeris itu adalah Studio 1 gitu. Bahkan dulu saya pernah datang untuk belajar tuh ke Studio 1, Mas Titan. Masih ada nggak?
Masih ada nggak sih Studio 1? Masih ada dan masih dipakai juga buat beberapa program. Nah, Mas Titan, waktu itu berarti Studio 1 dibangun berdasarkan blueprintnya Hong Kong ya? Karena saya lihat itu yang paling benar tuh, studio yang paling benar, kapasitas bangkunya benar, FOH-nya benar, semuanya didesain sangat pas gitu, nggak asal-asalan. Karena beberapa kali saya pernah datang juga ke beberapa TV, kayak dibikinnya asal-asal gitu. Nah, ini kelihatan yang terkonsep, apa namanya, Studio 1. Bisa cerita nggak waktu Studio 1 dibangun itu gimana tuh ceritanya? Iya, kebetulan gue datang masih lumpur gitu ya waktu itu, waktu mulai dibangun banget, jadi lumayan ngikutin. Memang itu blueprintnya dari TVB. Kalau kita ngelihat ke TVB-nya itu ada satu studio yang sama persis gitu ya, cuma mereka jauh lebih besar. Dan memang kalau dilihat akustiknya, pertama kali kita rekaman orkestra sama ADMS di Studio 1, ADMS yang sangat cerewet dalam hal akustik itu bilang ini gila studio gitu ya. Bagus. Karena ya? memang memang sangat, kalau dilihat ya itu pintunya kan double, dindingnya juga double. Betul, paling bener lah semuanya. Itu semua menurut saya ya satu-satunya yang waktu itu ya studio yang sangat proper gitu ya. Betul, paling sesuai desainnya untuk TV ya, untuk kebutuhan TV ya. Kalau dulu masuk sana handphone nggak bisa connect karena memang saking tebalnya dinding dengan struktur gitu ya. Bahkan sampai sekarang itu kalau nggak salah control room yang di atas itu, Mas, mungkin masih ingat Mas Titan, itu pun kita susah nelfon karena sinyalnya nggak bisa masuk tuh ke situ. Jadi bagus sekali. Oh, iya, dan AC-nya dingin banget, Mas, sampai sekarang. Oh, masih banget. Dan asal penonton tahu bahwa Studio 1 itu menjadi tempat buat kita belajar. Jadi banyak sekali kalau orang-orang ingin belajar televisi pasti datang ke Studio 1 tuh. Iya. Itu luar biasa. Nah, program apa aja Mas Titan yang masih ingat nggak? Kalau gue sih inget banget ya program-program yang sangat sukses, Family 100, AVI, kemudian banyak lagi program yang hasil dari sana ya. Pesta Ceria. Banyak banget ya, udah lupa ya. Banyak. Betul. Quiz juga banyak. Quiz Siapa Berani juga ya, sama Mas Helmi. Nah, dulu dikenal ada 2T itu di sana. Titan dan Tama. Itu dua nama yang disegani itu. Semua orang pasti langsung wow kalau ada dua nama itu di TV Indonesia. Cerita dong Mas, masa-masa itu Mas. Gimana pembagian tugasnya sama Mas Tama, terus gimana Tama dulu? Dulunya dia mulai dari promo. Promo ya, bukan produksi. Ketemu aku gitu ya, ngobrol gitu, terus dia bilang, Tat, gue pengen banget gabung produksi. Ya ngomong aja sama all the bosses gitu ya. Akhirnya dia bicara, akhirnya bisa masuk. Dan pertama dia orientasi di bawah aku sebagai asisten keluarga. Jadi dia nggak lama lah, setahun nggak nyampe ya. Dia mencoba orientasi dulu bagaimana menjadi seorang produser. Waktu itu aku masih produser, dia juga baru masuk ke produksi. Ya udah, kita bersahabat akhirnya di situ. Sampai dengan akhirnya Tama ke Trans ya, itu kita dekat banget. Jadi pembagiannya lebih ke arah, karena bebannya kan besar. Dulu angka produksinya in-house itu bisa gede banget in term of hours ya. Jadi dibagi dua aja gitu, dibagi dua antara aku dengan Tama, dan kita kompak gitu, saling kompak. Apa yang dilakukan Tama aku melengkapi, apa yang dilakukan aku Tama melengkapi. Sekarang dia jadi Pak Menteri, so we have to call Pak Menteri ya. Pak Menteri sekarang. Tapi terakhir ketemu kita asik banget lah, ketemu di apa namanya, ada kita lagi launching film gitu, ketemu. Masih belum berubah, masih gitu masih aja. Sama gitu. Ya. Masih gitu. Kalau ketemu gue manggilnya Ndro, apa kabar Ndro? Oke, balik ke soal program-program TV. Apa program yang Mas Titan rasa sebagai satu program ini Mas Titan banget tuh? Ada nggak yang Mas Titan rasa ini tuh gua banget? Apa ya? Ya mungkin variety show kali ya. Variety show ya. Iya, ketika kita merubah itu konsep yang sangat, waktu itu kan belum ada ya konsep yang nyampur-nyampurin semua lah gitu ya, nyampur-nyampurin. Variety show kan intinya sebenarnya variety ya, artinya
bukan music show, Hmm. bukan music show. Variety Hmm. bukan music show. Jadi kita mencampurkan antara musik, antara dulu ada mini konsernya di ujung selalu ada 2 lagu gitu ya. Di ujung program, terus kemudian sebagai bintang utama, kemudian ada sulap, ada komedi, ada orang yang unjuk kebolehan bisa ngapain aja. Ya, aku pikir itu yang nggak terlupakan. Tapi jangan lupa Ndra, bahwa infotainment dulu nggak ada loh Ndra ya. Infotainment nggak ada, bukannya ada Dulu kan KISS nggak waktu ada. itu? Oh, dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Yang memulai sebetulnya adalah Pesta. Oh, gitu. Kalau mau tahu kenapa? Karena dulu ingat banget kawinan Krisdayanti dan Anang. Kita coba approach Krisdayanti, boleh nggak kita liput? Hah, masa kawinan diliput? Waktu itu nggak ada. Itu pertama kali ya. Pertama kali. Masa kawinan diliput? Ya terserah deh. Dengan terbukanya gitu, karena waktu itu belum ada yang melakukan itu. Akhirnya kita liput, materinya banyak dapatnya. Kemudian kita edit dalam bentuk 2 menit, karena waktu itu ada liputan kan, ada liputan entertainment news gitu ya, di dalam Pesta. Saya dipanggil, disuruh preview dulu, dipanggil oleh pihak manajemen. Kamu yakin ini nggak melanggar privasi? Ini kan perkawinan, ini pernikahan, nggak boleh bla 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 bla. Terus saya bilang, coba kita coba aja di 2 menit. Akhirnya jadi 2 menit dan tayangkan. Di ratingnya waktu itu wow, itu bisa sampai 24-25. Waktu itu ratingnya segitu ya. Gila ya. Bisa double digit ya. Nah, di poin kawinannya Krisdayanti dan Anang, akhirnya melihat itu kemudian muncullah KISS. Oh, jadi itu awal mulanya KISS. Ya, itu disitulah. Tapi yang pegang ada waktu itu Mbak Didin ya, Mbak Didin Pradoto, beliau yang dia yang meluncurkan KISS. Tapi memang asal mula pemikirannya dari segmen itu, waktu itu cuma segmen. Gitu loh. Jadi di spin off, jadilah KISS. Dan itu masih tabu. Pada saat itu. Ya. Itu masih tabu. Bikin 2 menit liputan nikahan itu sampai dipanggil sama bos-bos gitu. Boleh nggak sih? Dan kemudian barulah muncul infotainment ya. Jadi boleh dibilang KISS adalah cikal bakal dari kelahiran infotainment di Indonesia ya. Kemudian setelah itu kan ada check and recheck dan lain-lain ya. Iya, betul. Wow, itu patut dicatat tuh berarti dalam sejarah tuh Mas Titan. Gue juga baru tahu tuh kalau ternyata cikal bakal dari KISS itu berawal dari sebuah segmen ya. Menarik sih, sangat menarik. Nah, kita nggak mungkin nggak cerita tentang Avi, Mas. Avi adalah salah satu reality talent search yang sangat sukses di Indonesia, dan bahkan diary-nya aja ditonton banyak orang waktu itu. Nah, waktu memilih Avi itu dari mana ceritanya tuh? Avi itu sebetulnya in term of idea itu datang dari Triandi. Dia programming kan. Triandi itu head programmingnya Indosiar. Indosiar waktu itu ya. Dia bilang, Tan, ini ada program, mau nggak lu nih? Ini bagus banget nih. Terus akhirnya, lucu juga ya, tapi gimana cara bikinnya? Terus akhirnya, yuk kita coba pelajarin gitu ya. Akhirnya Triandi buka koneksi ke mereka. Dan waktu itu kan internet nggak ada ya, Ndra ya. Jadi kita nggak tahu gimana cara belajarnya gitu ya. Jadi kebetulan Malaysia udah duluan Malaysia bikin Avi. Terus kita kirim Dodi untuk belajar di sana tentang Avi. Akhirnya jadi dia susun konsepnya dengan beberapa sedikit istilahnya adjustment untuk Indonesia gitu ya. Dan meledak lah. Jadi itu beli license berarti ya? License. Dan sangat meledak. Ada Mawar Avi, ada Ferry Avi, Mawar, banyak ya. Dan zaman itu kemudian bersaing dengan Indonesian Idol ya. Kebetulan waktu itu gue yang pegang Indonesian Idol juga waktu itu. Jadi Avi duluan siapa Indra ya waktu itu? Duluan Avi. Avi ya? Ya, duluan Avi. Avi tuh tahun berapa? Karena Idol tuh 2004-2005. Kayaknya 1 tahun sebelumnya. Atau mungkin Avi jalan dulu sebentar baru kemudian Idol. Iya, mungkin gitu, ya. Mungkin lupa. Tapi itu memperkaya. Dan yang gua heran adalah, dan yang sangat kaget adalah fanatisme penontonnya. Gitu kan, itu bahkan sangat kita bisa bilang itu kayak fandom tuh. Jadi orang betul-betul ngikutin ya. Diary-nya juga sukses.
dan menjadi salah satu benchmark baru di televisi ya. Kemudian muncul kan banyak reality show atau reality talent search yang lain. Nah itu juga satu hal yang mesti dibanggakan tuh Mas Titan. Ya, waktu itu kan vote-nya pakai SMS ya. Betul betul. SMS masih pakai SMS, cuma satu-satunya. Hmm. Saya ingat banget waktu final, itu sampai dengan beberapa kali down. Oh iya. Karena kebanyakan. gedenya. Saking banyaknya ya. Gila. Banyaknya. Nah, selain Avi apalagi Mas yang kan ada kuis siapa berani tuh waktu itu juga jadi satu sama hal Helmi ya. Sama Helmi ya waktu itu. Jadi slot pagi tiba-tiba jadi sukses, orang membicarakan. Yeah. Kemarin Mas Helmi juga udah cerita tuh soal itu. Itu kebayang ya? Kalau nggak salah tuh persiapan seminggu deh. Iya katanya cuma seminggu ya, bahkan 5 hari katanya. 5 hari ya? Itu 5 hari beneran. Jadi kita ada ide, kemudian panggil Mas Helmi, Mas kita ada gini mau nggak? Terus Mas Helmi bilang, ih cocok nih. Aku juga kepikiran untuk bikin begini gitu ya. Jadi kita kolaborasi sama Helmi. Dalam 5 hari Mas Helmi mikirin kontennya dan regulasi kalau kuis kan ada regulasi, ada pertanyaan dan sebagainya. Dia yang coba bikin, kita yang coba bikin produksinya ya. How to execute ya. Jadi studionya, persiapannya dan sebagainya. Dalam waktu 5 hari ya. Iya, itu gila sih. Jalan. Itu gila sih. Dalam 5 hari itu di studio berapa? Studio 1? Studio 2 ya kalau nggak salah. Oh, studio 2. Studio 2. Oke. Dan sukses sekali ya waktu itu. Nah, iya. Itu tiap pagi hotel-hotel di sekitar penuh ya. Sekitar dan Mogot penuh. Bahkan kita setiap kali bulan puasa gitu ya, hotel-hotel sering kirim tajil ke kita. Oh iya. Ucapan terima kasih. Oh iya. Gitu. Wow, luar biasa. Dan ada kalau subuh-subuh ada Mama Dede ya. Itu juga acara. Itu jauh setelah aku deh. Oh, setelah itu. Oh, zaman Mas Titan belum ada ya Mama ya? Belum ada. Oh, oke. Dikit zaman aku dulu almarhum Jainuddin FZ. Oh, iya itu juga sukses ya. Jadi bikin kuis, bikin reality show, bikin variety show pesta sangat sukses. Apalagi Mas, yang kan kalau nggak salah satu kekuatan Indosiar adalah juga drama ya. Nah, Mas Titan ikutan juga drama waktu itu? Ikutan di akhir, maksudnya di akhir itu beberapa tahun sebelum meninggalkan Indosiar, aku sempat pegang drama, tapi lupa aku judulnya beberapa gitu ya. Lupa banget. Dan Indosiar juga sangat dikenal ya, selain non drama juga dramanya bagus ya. Itu si Coki ya. Coki, ya waktu itu ada Coki, ada Edo, ada beberapa lah. Oke. Nah, kemudian setelah itu Mas Titan pindah kan ke sempat Antv dulu ya, Mas ya? Antv 2 tahun Antv, baru kemudian bergabung ke grup MNC. Nah, sebenarnya ada satu yang gue mau bahas di sini yang menurut gue sangat menarik adalah ketika Mas Titan diminta untuk memimpin MNC Pictures. Ini satu yang semua orang waktu itu kaget, kok Mas Titan dari non drama terus pegang drama dan mau pegang drama pula, dan kemudian membalikkan semua keraguan orang-orang waktu itu dengan hadirnya kita sebut lah ya preman pensiun sama tukang ojek pengkolan. Siapa yang nggak tahu itu drama suksesnya, seriesnya suksesnya RCTI, dan itu ada di tangan dingin dari Mas Titan. Mas cerita tuh masa-masa itu pasti seru. Iya, 2009 tuh tiba-tiba dipanggil oleh the big boss lah ya. Pak Hari ya. Ya, Pak Hari lalu. Terus saya ditanya, kan kamu pegang satu company yang belum jalan. Udah jalan sih, cuma saya pengen lebih besar. Waktu itu I cross my finger, berharap jangan MNC Pictures, karena semua tahu waktu itu yang paling gak jalan adalah MNC Pictures. Apa Pak perusahaannya? Ya udah pegang MNC Pictures. Gitu ya. Kaget juga dong waktu itu. Kaget banget. Pertama juga background aku kan nggak di situ, Ndra. Betul. Aku di non drama. Kemudian harus pegang drama, ya mau nggak mau aku harus pegang.
aku coba belajar lebih, maksudnya gini, terakhir pegang di Indosiar, which is sudah berapa tahun yang lalu ya, dan nggak terlalu dalam juga waktu itu, karena lebih di manajerial. Akhirnya coba pelajari, mencoba memahami. Dulu paling sebel nonton sinetron, tapi mau nggak mau harus nonton. Itu lucu tuh, itu dari nggak suka akhirnya suka ya. Nah itu harus berbagi tuh cerita itu tuh. Tuh tiba-tiba membalikkan keadaan, kemudian menjadi series nomor 1. Iya, dimulai waktu itu kan. Ya, tapi gini, Ndra, satu hal yang aku pikirnya semua orang nggak boleh bilang nggak bisa. Ketika kita dapat tanggung jawab, ya apapun harus kita lakukan gitu ya. Jadi waktu disuruh pegang drama, dan apa yang aku lakukan adalah aku memaksa diriku untuk nonton semua sinetron sampai mengerti gitu ya. Nonton semua film sampai mengerti, sampai di dalam hati ini muncul, udah mulai menikmati nih. Awal-awal nggak begitu nonton, ini apa sih, ini apa sih, sampai mual gitu ya nonton sinetron. Terus lama-lama hilang mualnya, mulai dapet, ceritanya, nyambungnya kemana, udah mulai banyak pertanyaan. Nah ini udah mulai dapet. Akhirnya ya kita coba banyak produksi FTV dulu. Waktu itu FTV 1, 2, 3 sampai 30 per bulan, akhirnya sukses. Lalu pertama itu ada preman pensiun ya, pensiun. Waktu itu saya bilang sama Mas Aris, Mas, kita lagi susah nih, Mas Aris Nugraha. Kita lagi susah nih. Dulu dia yang bikin Bajai Bajuri ya, Aris Nugraha ya. Bajuri ya. Terus saya bilang, kayaknya sekarang yang lagi dibutuhkan adalah format-format komedi yang seperti itu gitu ya, khasnya Mas Aris. Kemudian Mas Aris utak-utik, balik lagi dia ada konsep, dia presentasikan ke tim RCTI dan kita juga MNC Pictures. Akhirnya kita putuskan jalan dan akhirnya meledak gitu ya. Kemudian disusul Tukang Ojek Pengkolan. Tukang Ojek Pengkolan sebetulnya itu sudah lama sekali kita buat. Oh, tapi belum ditayangin waktu itu, jadi buat aja dulu. Tertolak. Oh. Tertolak gitu ya, tertolak. Tapi udah sempat dibikin duluan maksudnya? Udah dibikin 2 episode kalau nggak salah. Kemudian tertolak, dan akhirnya waktu kita sodorkan lagi diterima dan akhirnya diproduksi sukses juga gitu. Nggak jauh dari situ. Nah, sampai hari ini Tukang Ojek Pengkolan itu hampir 3.000 episode. 3.000 episode, gila ya. 3.000 episode. Wow, itu gimana bikin ceritanya itu? Nah, intinya sih sebetulnya juga dari situ ada satu learning yang aku juga dapatkan ya, ketika waktu itu kita ditolak kan ya. Jangan pernah kita nyerah, kecil hati gitu. Karena ternyata mungkin momentumnya belum tepat dengan apa yang kita siapkan, apa yang kita sodorkan. Nah, ketika momentumnya tepat, malah jadi sesuatu gitu, Ndra. Nah, kalau akhir dunia terbalik, Ndra. Oh, dunia terbalik. Dunia terbalik. Oh, juga. Dunia terbalik juga luar biasa itu. Ya, itu udah sampai 2.300-an episode lah sampai. Iya. Mungkin kalau dilihat salah satu formula yang menarik dan menjadi seperti antitesis dari acara sinetron-sinetron yang lainnya, biasanya kan pakai bintang, cantik, ganteng-ganteng, top-top semua. Ini kan tiba-tiba pemainnya pemain yang boleh di dalam tanda kutip biasa-biasa gitu ya. Tapi justru itu menjadi kekuatan. Gimana waktu itu berpikir, kayaknya jalan deh gue pakai bintang-bintang yang ini gitu. Kan kayaknya dulu kalau sinetron kan harus bintang, harus yang cantik, harus yang ganteng gitu. Itu berani tuh gimana tuh, Mas Titan? Ya ini nggak terlepas juga, maksudnya gini. Ya itu kan waktu itu mainstream ya, Ndra. Mainstream, dan selalu kan dalam perjalanan, ketika mainstream itu terus-terusan semua orang memproduksi mainstream, orang akan jenuh, cari sesuatu yang jenuh. Orang akan cari blue ocean kan, akan cari sesuatu yang lebih lega gitu ya. Nah, kita coba tawarkan dengan konsep ini, konsep-konsep seperti yang kita tayangkan. Teman-teman dari stations ini setuju. Itu juga surprise kita. Waduh, yakin deh. Teman-teman dari station setuju. Ya akhirnya kita coba tayangkan dan kita juga kaget gitu. Wah, kok bisa? Iya. Itu
apa namanya nyari pemainnya gimana tuh, Mas? Kan nggak umum juga ya. Bahkan Mm-mm. bahkan itu kan sangat deket sehari-hari sekali gitu. Itu Mm-mm. pemain-pemain yang biasa aja atau memang orang-orang sekitar yang di casting atau gimana? Untuk preman pensiun, tukang ojek pengkolan gitu ya, Hmm. sudah terbalik itu punya kekhasannya masing-masing lah. Hmm. Hmm. Em, saya harus bilang waktu itu sama teman-teman, coba kita menjadi pendengar yang baik atas usul dari dalam hal ini direkturnya. Hmm. Waktu itu Mas Aris yang Hmm. Hmm. Mas Aris bilang kita coba pakai pemain-pemain yang agak beda dari yang lain gitu. Hmm. Spiritnya supaya nggak Hmm. terlalu Hmm. mainstream. Hmm. Hmm. Saya bilang sama Hmm. tim, apa salahnya kita dengerin. Jadi kan aku sebetulnya sekarang apa yang aku lakukan kan benar-benar cuma manage aja, jadi nggak terlalu banyak terlibat dalam sebuah produksi, apalagi tadi dibilang Indra nggak lepas dari Titan, enggak lah, itu tim Loh, yang ngerjain. tapi Mas, keputusan-keputusan penting itu kan lahir dari bosnya. Karena gini, orang punya visi ya, orang misalnya banyak ide di bawah gitu, kemudian di-present ke Mas Titan lah sebagai decision maker. Kalau decision makernya nggak percaya, kalau decision makernya nggak punya visi, nggak akan jalan, nggak akan jalan. Iya Jadi betul sih. itu bagian dari visinya kan. Berarti kan Mas Titan ngelihat Mhm. bahwa oh iya, berani nih. Misalnya usul tadi menggunakan pemain-pemain yang non mainstream misalnya. Itu Mhm. itu kan perlu keberanian buat memutuskan kan? Iya sih. Eh, Iya dong, kalau nggak jalan loh. Kalau nggak percaya aja di awal, kalau nggak percaya pemainnya bukan yang biasa-biasa aja gitu, atau mengangkat preman pensiun apa gitu menariknya gitu misalnya, ya kan? mhm. Tukang ojek pengkolan apa menariknya kalau kalau nggak ada visi ngelihat ke sana. Iya, Itu sih. ya mungkin spiritnya lebih ke arah itu ya mungkin, Andra. Hmm. Spiritnya lebih ke arah kita pengen cari sesuatu yang inovatif terus gitu ya. Hmm. Mungkin itu ya spiritnya. Betul betul. Memang kadang-kadang sesuatu yang inovatif tadi, Hmm. kadang-kadang momentumnya terlalu cepat gitu yang Hmm. kita dapetin. Itu banyak banget juga yang kita produksi, wah ini terlalu cepat nih, belum Hmm. saatnya, Hmm. seperti tukang ojek pengkol ya. Hmm. Aku merasa bahwa itu keduluan kita produksi, sampai akhirnya ketika setahun atau 2 tahun kemudian di present lagi baru diokekan. Nah itu kan sesuatu yang momentum ya bermain. Kan gini, kalau aku lebih ngelihat bahwa timing, momentum, Hmm. dan konsep yang kuat itu harus blending ya. Iya 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 iya. Konsep yang kuat, timing yang bagus, tapi momentum yang nggak dapet, itu nggak Hmm. bisa. Iya. Nah, Kombinasi itu juga mungkin harus setuju. kita. Nah, kemudian setelah series Mas Titan sukses, kemudian muncul beberapa film yang lahir dari MNC Pictures dan cukup sukses. Saya sebut beberapa ya, misalnya Di Balik 98 dan Tiga Darah. Nah, kemudian MNC Pictures makin pede bikin film. Eh, apa visi besarnya dari Mas Titan atau MNC Pictures ke depan? Apakah akan Uh, akan akan masuk ke industri film dan akan bikin film lebih banyak lagi? ya, sebetulnya kalau dilihat kan apa yang kita buat, kita ada sinetron, Hmm. kemudian yang kedua ada movie. Hmm. Kalau dilihat kan dari kedua ini sebetulnya ya udah ini konten, Hmm. semuanya konten gitu ya. Jadi visi kita adalah bagaimana um, kita mau punya banyak library yang kita Hmm. produksi sendiri. Hmm. Pertama itu ya. Yang Hmm. kedua juga konten itu sebetulnya kan kita ngeliat sesuatu yang sebagai sesuatu yang sangat strategik. Hmm. Konten itu kan traveling kemana-mana, sekarang Hmm. apalagi sekarang, waduh, Ya ya. handphones, Hmm. tablet, Hmm. kemudian platformnya sendiri Ya banyak banget ya, ya. bisa kemana-mana. Jadi kita ngeliat konten itu ya akan travel kemana-mana, ke all platform, ke semua negara, Hmm. bisa begitu kan. Jadi visinya sih itu sih, Kak, bahwa kita pengen memproduksi banyak hal, kita Hmm. pengen memproduksi Hmm. konten Hmm. sebanyak-banyaknya. Hmm. Hmm. Kayak itu nggak rumit lah, bukan sesuatu yang Apollo Science gitu ya, Ndra. Hmm. Hmm. Tapi konten-konten yang disukai masyarakat ya, dan Iya dan dan betul. bisa cross platform pada akhirnya, karena Pada akhirnya bagaimanapun TV hanya sebuah medium kan, bahwa nanti betul, bisa berkembang mediumnya, bisa berubah-ubah itu, betul. tapi konten Mm-mm. tetap jadi rajanya. Iya. Nah, Mas Titan. Contoh satu hal, Hmm. Ndra, aku tambahin. Hmm. Eh, Preman pensiun dari series sukses, kemudian kita buat movie-nya.
movie-nya juga box office. Hmm. Nah, itu salah satu kelebihan yang aku pikir kita harus punya. Jadi kita punya kekuatan IP. Apa yang kita produksi ini sebetulnya ya ini Harus benar-benar menjadi kuat. IP ya, yang Harus bisa menjadi IP dikembangin. yang betul. Ya, menarik. Nah, rencana ke depan, Mas Titan, apa yang kira-kira yang bisa di-share ke teman-teman semua di sini barangkali, atau mau belajar atau mau bisa ikutan tahu, kemudian mau terjun ke dunia konten, apa rencana-rencana besar ke depan buat Mas Titan pribadi atau buat MNC Pictures? Enggak lah, kalau rencana besar enggak lah, Ndra. Semua kan bermula dari kecil-kecil ya, baru menjadi besar ya, Ndra ya. Lebih ke arah sekarang yang menarik adalah dulu kan konten itu dikuasai oleh segolongan orang ya, Ndra. Yang punya akses ke sana, yang punya akses ke bioskop, yang punya akses ke TV, itu segolongan orang. Tapi sekarang di era digital sekarang, aku ngeliat gini, ada gejala ini agak Apollo Science nih. Aku ngeliat gejala ada demokratisasi konten. Yang tadinya hanya dibuat oleh segelintir orang, sekarang semua orang bikin konten. Dengan adanya YouTube, semua orang bikin YouTube. Bikin konten maksudnya. Jadi sekarang kalau dulu contoh aku bikin pesta ya, gue bikin pesta dulu, cepet semua orang tahu. Sekarang belum tentu udah. Alternatif medianya banyak, alternatif platformnya banyak, semua orang bikin ke sana. Jadi justru challenge ke depan adalah bagaimana membuat semua yang kita buat atau orang yang buat kita bisa pantau. Justru mimpi aku ke depan adalah aku bisa memantau semua konten yang dibuat orang. Nggak cuma pemain besar, tapi juga yang semua yang ada di platform YouTube itu terpantau. Fungsinya apa? Sekarang yang bermain adalah IP. Yang bermain adalah kekuatan IP. Bagaimana kita bisa memanfaatkan semua konten-konten yang very strong dengan audiens, perolehan audiensnya, kita bisa dapetin yang bisa approach mereka untuk join collab. Sekarang kan lagi musim collabs gitu ya, kolaborasi. Sekarang kan banyak collabs gitu ya. Saya pikir pertama collabs ya itu enggak, ternyata collabs itu kolaborasi gitu ya. Collabs gitu ya. Justru itu Ndra, sebetulnya PR ke depan adalah bagaimana kita bisa tahu semua konten yang bagus-bagus bisa kita pegang gitu ya. Nah, dalam sepanjang perjalanan karir Mas Titan, ada nggak part atau masa yang Mas Titan sesali? Misalnya dulu dikasih MNC Pictures sebenarnya nyesel, tapi sekarang justru bersyukur, atau ada masa-masa di mana yang Mas Titan rasa ini nih masa gua nggak suka nih, apalagi bikin apa atau apapun, ada nggak? Sekarang udah corona. Corona ya. Dari semua krisis ya, dari semua krisis yang kita temui, ini yang paling berat ya. Ini yang paling berat. Paling berat banget. Keadaan seperti biasa aja, tapi sebetulnya enggak. Jadi kalau kita bicara yang paling enggak kita suka, ya bukan klasik sih, banyak ya, Ndra. Banyak yang pengalaman. Aku berharap sebetulnya itu nggak terjadi lah harusnya gitu ya. Tapi aku jalanin. Tapi setelah itu kita semua lah, Ndra, kita tahu ya diproduksi. Ketika itu udah lewat, ternyata kita belajar sesuatu loh dari situ. Ya, itu yang penting sebenarnya ya. Betul. Jadi semua yang nggak enak, aku sama Indra juga banyak Indra yang kita nggak enak kita jalanin kan, Indra, waktu itu yang gagal, yang apa gitu ya. Orang taunya suksesnya aja kan, padahal di belakang itu banyak banget program-program yang gagal juga waktu dibikin. Dulu idola cilik di awal-awal kan bagaimana kita melihat jatuh bangun gitu ya, tapi akhirnya bisa jadi sesuatu gitu. Banyak banget yang waktu itu mungkin kita ngerasa, aduh gila, ini masa dimana gila loh, nggak mungkin gue bisa ngulangin lagi kita. Kalau kita berpikir gitu terus ya nggak akan jalan. Tapi akhirnya kan pas gila ya, ternyata gue dapetin ini loh dari situ, gue dapetin ini dari situ. Contoh corona sekarang, siapa yang tahu kita bisa mengefisiensikan meeting hanya dengan Zoom, hanya dengan video conference gitu. Yang dulu kalau meeting satu hari cuma bisa 2 atau 3 ya, sekarang bisa banyak dan bisa lebih efektif kan waktunya. Ngambil keputusan cepat gitu kan. Karena ngelihatnya
Karena intens kan? Dan pay attention Face to face. juga, betul. Benar. Seru. Oke, mungkin ini buat teman-teman yang lagi belajar nih, Mas Titan, mau apakah dia mau belajar TV, mau belajar konten atau di dunia industri kreatif. Apa yang harus disiapin, Mas Titan? Ini saya selalu tanyakan ke semua orang karena bagaimanapun kita nih hampir, Mas Titan lebih dari 20 tahun. Saya 20 tahunan juga di industri televisi. Rasanya perlu juga membagikan pesan-pesan lah buat teman-teman sekarang yang sedang berkarir atau menyiapkan diri untuk di industri konten. Apa yang mereka harus siapkan, Nas? Supaya siap. Passion, cuma itu. Artinya harus pakai passion ya, nggak boleh setengah. Passion. Ketika kita memutuskan untuk masuk ke dunia konten, kemudian berpikir hanya untuk cari uang, salah. Salah banget. Justru harusnya ketika kita memutuskan untuk masuk ke konten, itulah passion kita. Ada satu bentuk penasaran, ini kenapa ya, ini nggak, gue harus lebih baik, gue harus lebih bisa, gue harus lebih maju, gue pengen didengerin orang, gue pengen itu kan harusnya yang di kita kedepankan. Jadi passion lah, jadi ada yang jangan coba-coba kerja di TV kalau nggak pakai passion ya. Jangan pernah kerja, karena pasti nyesel. Bukan cuma TV, dunia konten lah, Indra. Ya, betul. Konten. Jangan pernah berpikir untuk cari uang. Ya. Semata-mata itu pasti passion dulu deh. Nanti uang akan mengikuti gitu. Betul. Ini kayak Indra sekarang. Kayaknya mahal banget tuh. Karena passion. Tapi gue setuju. Passion itu penting banget karena banyak hal dalam pengalaman hidup gue juga. Kalau kita mengerjakan dengan sepenuh hati, itu rasanya beda. Apa yang dikerjakan dari hati itu diterima dengan hati juga gitu. Jadi bagus selalu. Dan biasanya hal-hal yang gagal itu kalau kita sendiri dari awal udah nggak yakin, dari awal ngerasa setengah hati gitu. Dan gue rasa Mas Titan juga ngerasain hal yang sama gitu dalam banyak hal gitu ya. Buat program, kemudian buat program TV dan lain-lain. Well, thank you banget Mas Titan udah berbagi cerita. Mungkin kalau ada hal terakhir yang Mas Titan mau sampaikan buat penonton atau orang-orang yang ingin belajar konten gitu ya. Selain passion, di era digital sekarang, kalau Mas Titan ngelihat itu orang lebih baik kalau mau milih ke TV atau ke konten, lebih baik gimana nih Mas? Mungkin ada insight dari Mas Titan yang udah ngejalanin di TV begitu berpuluh-puluh tahun, kemudian sekarang industri konten. Supaya ini anak-anak umur 16, 17, 20 tahun yang siap-siap mau nyemplung itu udah tahu nih ke depannya mesti ngapain. Kalau aku harus memilih di antara keduanya untuk konten ya. Konten ya. Kebetulan belakangan aku tuh banyak diundang oleh Korean government, Korean group of content di sana gitu ya. Aku diminta presentasi, diminta presentasi, diminta untuk bicara di sana, nyajikan data, kemudian juga ikut festival di sana gitu ya. Memang dipikir-pikir konten sih yang harusnya kita lebih memilih ke sana gitu ya, ke konten bukan ke platformnya. Nah, karena apa? Karena bisa tadi keunggulannya bisa traveling kemana-mana. Platform bisa berubah-ubah ya. Betul. Tapi konten tetap konten. Nah, mumpung tadi Mas Titan ngomongin soal Korea, mungkin ada hal yang menarik tadi. Kalau kita bicara industri ya apakah film, apakah industri musik di Korea, kita bicara film aja deh. Ini semua orang nonton Indonesia nonton film-film Korea, series-series Korea. Menurut Mas Titan yang udah bolak-balik Korea Indonesia, kita ketinggalannya di mana sih sama Korea? Kalau kita bicara film ya, mungkin nggak bisa dibilang kita ketinggalan. Tapi kalau dibicara TV, kita masih jauh. Karena memang mereka platformnya mereka tuh udah jauh lebih variatif daripada kita. Mereka di sana bisa bikin satu konten yang untuk mereka tayangkan sendiri di YouTube channelnya mereka, worldwide di premium. Jadi mereka bisa
get a lot of revenue hanya dari platform itu. Kemudian juga dari OTT mereka udah jauh lebih hidup. Jadi alternatif kontennya nggak lagi di mainstream, Dra. Mereka bisa nyoba kemana aja gitu. Nah itu yang membuat kita, kalau kita di sini kan untuk beberapa masih terus terang masih didominasi oleh mainstream ya. Mau nggak mau ya itu yang terjadi. Kita membuat format yang memang bisa keluar dari mainstream sedikit, tapi juga masih dalam. Tapi sebenarnya menurut Mas Titan kita nggak kalah ya sama Korea. Kita nggak kalah. Kita nggak kalah. Hanya tadi ketika misalnya ya kita udah bisa punya platformnya lebih banyak. Contoh misalnya waktu kita jalan, kemudian kita YouTube-nya juga jalan misalnya, pasti bisa bersaing perlombaan membuat konten terbaik dan alternatif lebih sifatnya lebih alternatif pasti banyak banget. Bermula dari situ sih. Jadi kayak misalnya saya ngobrol sama orang-orang Korea, lu nggak takut ya bikin kayak gini, kan genre-nya aneh banget gitu ya. Nggak, dia bilang market gua kan nggak cuma Korea, market gua worldwide, dia bilang. Jadi sekali lagi mereka buat itu hanya untuk outlet. Jadi kayak misalnya Good Doctor kan sekarang dibuat di Hollywood ya. Itu bermula dari format dari original story dari Korea. Mereka adopt. Betul. Ya ceritanya sih luar biasa ya. Dan yang paling menarik juga kalau dari sisi budget produksi memang jauh juga ya antara seriesnya Indonesia dengan seriesnya Korea itu kayak bumi sama langit tuh. Karena marketnya mereka udah worldwide. Betul. Makanya nggak heran mereka bisa spending mahal buat budget produksinya ya. Iya. Aku pernah lihat mereka bikin web series, which is 10 minutes of web series. Itu costnya kalau dirupiahin sekitar 12 M. Buat web series aja ya. Sementara kita 12 M tuh buat film ya. Tapi menurut Mas Titan kita bakal sampai ke sana nggak? Bakal sampai. Kira-kira berapa tahun lagi? Ini gila-gilaan beneran belakangan. Ini gila-gilaan banget kan, apalagi YouTube ya, sejak ada YouTube dan ada OTT di Indonesia. Jadi Mas Titan yakin lah ya dalam beberapa tahun ke depan kita bisa kejar ya. Paling lama 7 tahun lah. Paling lama 7 tahun. Oke. Mudah-mudahan kita bisa kejar, kita bisa ikut, kita bisa jadi bagian orang yang mengejar konten-konten Korea kan. Dan buat teman-teman Indra ini bikin web series bagus-bagus. Thank you. Murah-murahan tapi itu masih murah-murahan. Mudah-mudahan nanti bisa ada budget yang besar gitu loh. Ini kalau penonton lihat ya, sebetulnya Indra banyak banget mau mulai film Indonesia juga. Banyak banget judul-judul yang unik-unik yang dibuat sama Indra. Vina Bilang Cinta. Itu MNC Picture tuh. Vina Bilang Cinta MNC Picture pertama tuh. Kalau itu musikal sih. Satu hal. Aku lagi ngerjain Ranah 3 Warna, film besar lah ya. IP-nya cukup kuat. Yang nyutradarin tuh Guntur. Ya. Terus saya ngobrol panjang sama Guntur, biasalah untuk apa. Guntur tuh astrada gue dulu tuh. Nah iya, terus Guntur bilang, aku tanya, Guntur, siapa yang mempengaruhi hal dalam lu direct gitu ya? Mas, aku harus bilang Mas Indra. Mas. Oh iya, dia bilang gitu. Aku sangat adore sama Mas Indra karena dia mempengaruhi aku banyak sekali dan masih sekarang aku banyak. Gitu kira-kira. Jadi biar penonton tahu lah ya gitu ya. Mudah-mudahan Guntur nonton bener kan Guntur. Dan seneng ya Guntur salah satu menurut saya orang yang banyak belajar dan sukses lah. Dan saya yakin orang-orang seperti dia tadi passion dan kecintaan dia sama seni film juga luar biasa. Dan Guntur dari bawah loh, jadi dia belajar dan itu jadi nggak usah khawatir teman-teman bisa belajar ya asal ada passion gitu. Wah seru sekali Mas Titan udah berbagi cerita soal Indosiar, soal macam-macam sampai film dan seri-seri sukses di MNC Picture. Mudah-mudahan sukses terus Mas Titan dan kita bisa sama-sama ngejar Korea dan mudah-mudahan nanti someday kita bisa kerjasama bareng lagi kan, kolaborasi boleh sama siapa aja kan, nggak peduli entitasnya gitu ya. Thank you banget Mas Titan udah berbagi cerita. Nanti mudah-mudahan ada project-project kolaborasi nanti yang bisa menghasilkan karya yang bisa diingat orang. Thank you Mas Titan. Thank you. Sampai ketemu lagi. See you. Bye.
Oke, teman-teman semua, terima kasih tuh tadi perbincangan dan ngobrol-ngobrol dengan Mas Titan. Nanti kita akan ketemu lagi dengan banyak orang di balik layar, di balik kesuksesan sebuah acara. Sampai jumpa. Bye.